Pemirsa, 23 orang pengunjung wisata air terjun Dwi Warna terseret banjir bandang di Deli Serdang, Sumatera Utara. 17 korban dinyatakan hilang dan hingga kini masih dalam pencarian. 23 orang wisatawan yang berasal dari salah satu sekolah kejuruan di Kota Medan terseret banjir bandang saat sedang menikmati wisata alam air terjun Dwi Warna di Kecamatan Sibolangit. Dari 23 orang korban, 6 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 17 diantaranya masih dinyatakan hilang dan masih dicari keberadaannya. Salah satu korban selamat mengatakan saat rombongan sedang berada tepat di bawah air terjun yang ukurannya tidak terlalu besar, tiba-tiba banjir bandang datang dari air terjun tersebut sehingga sebagian rekannya tidak sempat menyelamatkan diri. Hingga kini tim Basarnas masih melakukan pencarian korban. Sementara korban selamat yang mengalami luka-luka dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan tindakan. Setelah melakukan penyisiran sejak tadi malam, tim gabungan menemukan satu korban meninggal dalam musibah banjir bandang air terjun Dua Warna di Sibolangit. Andika Bakti akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, apakah korban yang meninggal dunia sudah teridentifikasi? Elvita, sejauh ini memang masih ada satu korban meninggal dunia yang ditemukan, namun hingga saat ini korban meninggal tersebut belum diidentifikasi karena para pengunjung yang ada di sini, kemudian tim SAR sendiri juga tidak menemukan kartu identitas dari korban meninggal dunia ini. Dan saat ini korban meninggal masih ditempatkan di posko informasi air terjun Dua Warna di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ini. Dan rencananya jika sampai siang ataupun menjelang sore nanti korban meninggal ini belum juga berhasil, maka jenazah akan dibawa ke rumah Kota Medan. Jadi bagi siapapun ataupun pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam hal ini pergi mengunjungi air terjun Dua Warna di Sibolangit, maka dapat langsung datang ke Rumah Sakit Adam Malik di Kota Medan untuk mengetahui apakah korban yang ditemukan ini merupakan anggota dari keluarganya. Elvita. Ya, Andika, lalu ada berapa jumlah korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang? Berdasarkan data yang kami terima dari Posko Informasi Air Terjun Dua Warna ini, ada sebanyak 21 orang yang dinyatakan hilang. Dan dari 21 orang ini, 19 diantaranya merupakan mahasiswa yang berasal dari Stikes Flora Sunggal dan juga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian dua korban lainnya merupakan pemandu yang merupakan warga dari Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Dan hingga saat ini tim masih melakukan penyisiran di Sungai Laumentar yang merupakan hilir dari air terjun Dua Warna Sibolangit. Yang terlibat ada Basarnas terlibat dalam pencarian ini, kemudian juga polisi, TNI, kemudian Satpol PP ataupun Satuan Polisi Pamong Praja, dan ada juga Mapala serta para pemandu yang ada di kawasan Sibolangit ini untuk membantu tim evakuasi untuk mencari para korban yang hilang ini, Elvita. Kemudian jika berbicara tentang kronologis, ini dapat saya ceritakan bahwa pada hari Minggu kemarin terjadi hujan yang cukup lebat di kawasan Sibolangit ini, tepatnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang disertai angin kencang sehingga menyebabkan debit air terjun dan air sungai di Dwi Warna tersebut bertambah dan menyapu seluruh benda yang ada di sekitar air terjun. Ada sebanyak 70 lebih pengunjung yang ada di kawasan air terjun. Sebagian mereka menyelamatkan diri dengan cara berlindung di tebing-tebing serta pohon-pohon besar yang ada di kawasan air terjun, sementara sebagian lagi ini justru tersapu oleh arus yang sangat deras. Dan beberapa menit yang lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa tim evakuasi sudah mulai menemukan beberapa jenazah lainnya, tapi hingga saat ini untuk dievakuasi ke posko ini masih sedikit sulit karena kendala jarak yang cukup jauh. Elvita, dapat saya jelaskan bahwa air terjun Dua Warna ini lokasinya berada sekitar 8 km dari posko ini, dan jika ditempuh dengan menggunakan jalan kaki itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam, dan tentunya dengan medan yang cukup terjal karena lokasinya yang ada di dalam hutan, tepatnya di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, Elvita, itu baru saja
satu ambulan berangkat dari posko ini dan itu merupakan ambulan yang mengangkut jenazah yang baru saja ditemukan namun belum teridentifikasi. Jenazah tersebut dibawa ke Adam Malik untuk proses identifikasi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bagi keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam hal ini dalam kasus banjir bandang di Sibolangit ini dapat langsung mengunjungi Rumah Sakit Adam Malik Kota Medan. Elvita. Ya, Andika, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, tim gabungan masih melakukan penyisiran untuk menemukan korban hilang di kawasan air terjun Dua Warna Sibolangit, Sumatera Utara. Dari 22 korban hilang, 1 sudah ditemukan. Kita akan langsung bergabung dengan Andika Bakti yang akan melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, bagaimana perkembangan pencarian korban hilang di lokasi saat ini? Elvita, hingga saat ini tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian TNI, Palang Merah Indonesia dan beberapa elemen lainnya ini masih melakukan penyisiran untuk menemukan 21 korban hilang dari bencana banjir bandang yang terjadi di ekowisata air terjun Dwi Warna yang berada di kawasan Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan hingga saat ini dari total 22 korban hilang, 1 diantaranya sudah ditemukan pada dini hari tadi malam ataupun tadi malam, Elvita, dan artinya masih ada sebanyak 21 korban hilang lagi yang hingga saat ini masih dilakukan penyisiran untuk segera ditemukan oleh tim gabungan di sini. Dan dari 21 korban hilang tersebut, 19 diantaranya merupakan mahasiswa dan 2 diantaranya adalah pemandu sendiri. Namun untuk mengetahui kronologis kejadian, saat ini saya telah bersama salah satu korban selamat. Ada Bang Johannes di sini. Selamat pagi Bang Johannes. Selamat pagi Bang. Bang, bisa diceritakan pada saat kejadian posisi Abang di mana dan seperti apa kondisi di lokasi kejadian pada saat itu? Ya, pada saat kami nyampe di situ di air terjun sekitaran jam 12, itu keadaan masih nyaman-nyaman aja Bang. Air terjun masih bersahabat, cuaca pun juga. Dan setengah jam kami di situ tiba-tiba hujan deras, baru air terjun pun makin deras, badai makin tinggi, angin deras, kami berusaha menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi. Ada berapa orang di lokasi air terjun pada saat badai mulai datang, Bang? Sekitar 50-an ada lah itu Bang. 50 lebih ada. Abang sendiri bagaimana upaya Abang untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Abang ada melihat orang-orang yang pada saat itu tertimpa longsorkah itu? Apakah diseret arus atau seperti apa? Bagaimana pemandangan yang Abang lihat pada saat itu? Kalau yang nampak tertimpa longsor nggak ada Bang, soalnya tempat itu tiba-tiba gelap. Kami pun langsung pergi ke tempat yang tinggi dan sebelah sana pun pergi ke tempat yang tinggi gitu. Adakah mendengar orang-orang minta tolong seperti itu, teriak atau seperti apa? Kalau teriakan minta tolong banyak sekali Bang, banyak sekali. Adakah melihat kawan Abang ataupun siapapun itu yang terseret arus atau upaya mereka menyelamatkan diri itu seperti apa Bang di sana? Ada sih kawan orang dari nggak tahu sih dari mana, dia ada yang menyelamatkan cewek, dia tarik tapi terlepas dan katanya cewek itu hanyut. Jadi sempat melihat orang hanyut gitu. Ya dia menurut cerita kawan itu ya ada. Kalau Abang sendiri satu rombongan ada berapa orang dan apakah semuanya selamat? Kami ada sekitar 15 orang Bang, puji Tuhan semuanya kami selamat Bang. Semuanya selamat Abang ya. Kemudian Abang setelah itu peristiwanya pukul 13 waktu Indonesia Barat Bang ya. Abang balik ke posko sampai berapa nyampe posko lagi? Kami balik ke posko itu 3 orang nyali bala bantuan sampai sekitar jam 5 Bang. Jam 5 sore sampai sini? Iya jam 5 sore Bang. Terima kasih Abang keterangannya. Jadi intinya memang badai hujan deras itu datangnya tiba-tiba Bang ya? Iya badai hujan deras semualah, air pun deras datangnya tiba-tiba menghampiri kami Bang. Terima kasih Bang Johannes keterangannya. Nah Elvita, silakan duduk lagi Bang. Ya Elvita, memang dari beberapa korban selamat ini, beberapa dari mereka ada yang mengalami cedera seperti Bang Johannes ini juga mengalami terkilir pada bagian kakinya. Kemudian ada juga beberapa korban lainnya yang saat ini sudah dilarikan ke puskesmas terdekat untuk melakukan perawatan karena satu di antaranya kami mendapatkan informasi bahwa ada korban selamat yang mengalami patah
tulang pada bagian kakinya. Kemudian untuk tim gabungan sendiri memang hingga saat ini masih melakukan penyisiran, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh tim gabungan, diantaranya adalah cuaca yang hingga saat ini hujan dengan intensitas sedang, kemudian mendung ini masih melanda kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Ditambah lagi lokasi wisata ini berada sekitar 8 km dari posko air terjun Dwi Warna ini, Elvita, yang berarti jika ditempuh dengan menggunakan jalan kaki membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Ditambah lagi dengan kondisi yang gelap seperti saat ini, kemudian jalanan yang licin, ini membuat tim evakuasi juga merasa kesulitan untuk mencari korban hilang yang saat ini jumlahnya masih berada di angka 21. Elvita. Ya baik, Andika Bakti. Terima kasih untuk laporannya, Andika. Ada Bang Johannes di sini. Selamat pagi Bang Johannes. Selamat pagi, Bang. Bang, bisa diceritakan pada saat kejadian posisi Abang di mana dan seperti apa kondisi di lokasi kejadian pada saat itu? Ya, pada saat kami nyampe di situ di air terjun sekitaran jam 12, itu keadaan masih nyaman-nyaman aja, Bang. Air terjun masih bersahabat, cuaca pun juga. Dan setengah jam kami di situ tiba-tiba hujan deras, baru air terjun pun makin deras, badai makin tinggi, angin deras, kami ya berusaha menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi. Ada berapa orang di lokasi air terjun pada saat badai mulai datang, Bang? Sekitar 50-an ada lah itu, Bang. 50 lebih ada. Abang sendiri bagaimana upaya Abang untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Abang ada melihat orang-orang yang pada saat itu tertimpa longsorkah itu? Apakah diseret arus atau seperti apa? Bagaimana pemandangan yang Abang lihat pada saat itu? Kalau yang nampak tertimpa longsor nggak ada, Bang, soalnya tempat itu tiba-tiba gelap. Kami pun langsung pergi ke tempat yang tinggi dan sebelah sana pun pergi ke tempat yang tinggi gitu. Adakah mendengar orang-orang minta tolong seperti itu, teriak atau seperti apa? Kalau teriakan minta tolong banyak sekali, Bang, banyak sekali. Adakah melihat kawan Abang ataupun siapapun itu yang terseret arus atau upaya mereka menyelamatkan diri itu seperti apa, Bang, di sana? Ada sih kawan orang dari nggak tahu sih dari mana, dia ada menyelamatkan cewek, dia tarik tapi terlepas dan katanya cewek itu hanyut. Jadi sempat melihat orang hanyut gitu. Ya, dia menurut cerita kawan itu ya ada. Kalau Abang sendiri satu rombongan ada berapa orang dan apakah semuanya selamat? Kami Ataupun Satuan Polisi Pamong Praja dan ada juga Mapala serta para pemandu yang ada di kawasan Sibolangit ini untuk membantu tim evakuasi untuk mencari para korban yang hilang ini, Elvita. Kemudian jika berbicara tentang kronologis, ini dapat saya ceritakan bahwa pada hari Minggu kemarin terjadi hujan yang cukup lebat di kawasan Sibolangit ini, tepatnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang disertai angin kencang sehingga menyebabkan debit air terjun dan air sungai di Dwi Warna tersebut bertambah dan menyapu seluruh benda yang ada di sekitar air terjun. Ada sebanyak 70 lebih pengunjung yang ada di kawasan air terjun. Sebagian mereka menyelamatkan diri dengan cara berlindung di tebing-tebing serta pohon-pohon besar yang ada di kawasan air terjun. Sementara sebagian lagi ini justru tersapu oleh arus yang sangat deras. Dan beberapa menit yang lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa tim evakuasi sudah mulai menemukan beberapa jenazah lainnya, tapi hingga saat ini untuk dievakuasi ke posko ini masih sedikit sulit karena kendala jarak yang cukup jauh. Elvita, dapat saya jelaskan bahwa air terjun Dua Warna ini lokasinya berada sekitar 8 km dari posko ini, dan jika ditempuh dengan menggunakan jalan kaki itu membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam, dan tentunya dengan medan yang cukup terjal karena lokasinya yang ada di dalam hutan, tepatnya di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, Elvita, itu baru saja satu ambulan berangkat dari posko ini, dan itu merupakan ambulan yang mengangkut jenazah yang baru saja ditemukan namun belum teridentifikasi. Jenazah tersebut dibawa ke Adamalik untuk proses identifikasi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bagi keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, dalam hal ini dalam kasus banjir bandang di Sibolangit ini, dapat langsung mengunjungi Rumah Sakit Adamalik Kota Medan. Elvita. Ya, Andika, terima kasih untuk laporannya.
Pemirsa, tim gabungan masih melakukan penyisiran untuk menemukan korban hilang di kawasan air terjun Dua Warna Sibolangit, Sumatera Utara. Dari 22 korban hilang, 1 sudah ditemukan. Kita akan langsung bergabung dengan Andika Bakti yang akan melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, bagaimana perkembangan pencarian korban hilang di lokasi saat ini? Elvita, hingga saat ini tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian TNI, Palang Merah Indonesia, dan beberapa elemen lainnya ini masih melakukan penyisiran untuk menemukan 21 korban hilang dari bencana banjir bandang yang terjadi di ekowisata air terjun Dwi Warna yang berada di kawasan Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan hingga saat ini dari total 22 korban hilang, 1 diantaranya sudah ditemukan pada dini hari tadi malam ataupun tadi malam, Elvita, dan artinya masih ada sebanyak 21 korban hilang lagi yang hingga saat ini masih dilakukan penyisiran untuk segera ditemukan oleh tim gabungan di sini. Dan dari 21 korban hilang tersebut, 19 diantaranya merupakan mahasiswa dan 2 diantaranya adalah pemandu sendiri. Namun untuk mengetahui kronologis kejadian, saat ini saya telah bersama salah satu korban selamat dunia ini. Dan saat ini korban meninggal masih ditempatkan di posko informasi air terjun Dua Warna di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ini. Dan rencananya jika sampai siang ataupun menjelang sore nanti korban meninggal ini belum juga berhasil, maka jenazah akan dibawa ke rumah Kota Medan. Jadi bagi siapapun ataupun pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam hal ini pergi mengunjungi air terjun Dua Warna di Sibolangit, maka dapat langsung datang ke Rumah Sakit Adam Malik di Kota Medan untuk mengetahui apakah korban yang ditemukan ini merupakan anggota dari keluarganya. Elvita. Ya, Andika, lalu ada berapa jumlah korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang? Berdasarkan data yang kami terima dari posko informasi air terjun Dua Warna ini, ada sebanyak 21 orang yang dinyatakan hilang. Dan dari 21 orang ini, 19 diantaranya merupakan mahasiswa yang berasal dari Stikes Flora Sunggal dan juga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian 2 korban lainnya merupakan pemandu yang merupakan warga dari Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Dan hingga saat ini tim masih melakukan penyisiran di Sungai Laumentar yang merupakan hilir dari air terjun Dua Warna Sibolangit. Yang terlibat ada Basarnas terlibat dalam pencarian ini, kemudian juga polisi, TNI, kemudian Satpol PP atau Pemirsa, 23 orang pengunjung wisata air terjun Dwi Warna terseret banjir bandang di Deli Serdang, Sumatera Utara. 17 korban dinyatakan hilang dan hingga kini masih dalam pencarian. 23 orang wisatawan yang berasal dari salah satu sekolah kejuruan di Kota Medan terseret banjir bandang saat sedang menikmati wisata alam air terjun Dwi Warna di Kecamatan Sibolangit. Dari 23 orang korban, 6 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 17 diantaranya masih dinyatakan hilang dan masih dicari keberadaannya. Salah satu korban selamat mengatakan saat rombongan sedang berada tepat di bawah air terjun yang ukurannya tidak terlalu besar, tiba-tiba banjir bandang datang dari air terjun tersebut sehingga sebagian rekannya tidak sempat menyelamatkan diri. Hingga kini tim Basarnas masih melakukan pencarian korban. Sementara korban selamat yang mengalami luka-luka dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan tindakan. Setelah melakukan penyisiran sejak tadi malam, tim gabungan menemukan 1 korban meninggal dalam musibah banjir bandang air terjun Dua Warna di Sibolangit. Andika Bakti akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, apakah korban yang meninggal dunia sudah teridentifikasi? Elvita, sejauh ini memang masih ada 1 korban meninggal dunia yang ditemukan, namun hingga saat ini korban meninggal tersebut belum diidentifikasi karena para pengunjung yang ada di sini, kemudian tim SAR sendiri juga tidak menemukan kartu identitas dari korban meninggal